Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Santoso, NIM 211M10036. Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok rentan ketidaksetaraan gender dan disabilitas. Ada 5 kelompok yang rentan terhadap ketidaksetaraan gender dan disabilitas, yaitu subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotip. Yang pertama yaitu subordinasi. Subordinasi yaitu perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Penyandang disabilitas dianggap tidak penting dibanding dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Pengertian yang kedua yaitu marginalisasi dan diskriminasi. Ini adalah peminggiran ekonomi, pelayanan publik, pembedaan dan pengurangan hak karena jenis kelamin, disabilitas dan hambatan yang ada. Pengertian selanjutnya yaitu beban ganda. Beban ganda adalah adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin, termasuk kepada perempuan disabilitas dan perempuan yang mempunyai anak dengan disabilitas. Pengertian selanjutnya yaitu kekerasan. Bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental, psikologis seseorang, seksual dan ekonomi. Pengertian yang terakhir yaitu stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental, intelektual, dan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut, yaitu komunikasi. Sumber ketidakadilan gender. Adapun sumber dari ketidakadilan gender antara lain, yang pertama yaitu ideologi. Kenapa ideologi masuk dalam ketidakadilan gender? Karena ideologi merupakan ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematif yang menyangkut juga mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu politik. Politik dibagi menjadi sistem politik berdasarkan patriarki, rasis, dan anarkis. Sistem politik berdasarkan patriarki merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting, sementara yang lainnya seperti istri dan anak diposisikan sesuai kepentingan. Sistem politik berdasarkan rasis. Rasis merupakan perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Sistem politik berdasarkan anarkis. Pengertian anarkis adalah orang yang mempercayai dan menganut anarki, yaitu tindakan di mana kelompok menolak segala bentuk penindasan. Pengertian yang nomor 4 yaitu ekonomi. Di bidang ekonomi juga terdapat ketidakadilan gender. Contohnya, yang pertama, hubungan politik dan kuasa uang. Hubungan politik dan kuasa uang yang sangat dekat membuat politik terbuka dan demokratis, namun masih dikendalikan para elit. Kedua,
kesenjangan ekonomi dan kekuasaan antara pusat dan daerah. Ketiga, pendidikan sosial. Ketidakadilan sosial pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak profesional. Yang keenam yaitu budaya. Budaya juga terdapat ketidakadilan, yaitu banyaknya yang diambil oleh orang lain, bahkan mengakui kebudayaan itu milik mereka. Keadilan dan kesetaraan gender. Pengertian keadilan yaitu suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan yaitu suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Pengertian kesetaraan secara bahasa diartikan sebagai kondisi atau kualitas yang sama, kesepakatan dalam kualitas atau derajat perbandingan dalam berupa jumlah, besar, pangkat, sifat, dan lain-lain. Adapun kelompok-kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan gender antara lain yaitu anak-anak, disabilitas, perempuan, lansia, survivor bencana, dan orang miskin. Sekian dulu penjelasan dari saya materi kelima, yaitu kelompok rentan ketidaksetaraan gender dan disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.